Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube semuanya. Balik lagi sama aku Adiba Syaratunisa di Learning Journal pertemuan ke-9 mata kuliah tulisan berita dan artikel. Halo sobat YouTube semuanya, akhirnya kita ketemu lagi setelah 1 minggu kemarin tidak ada pembuatan Learning Journal yang karena di minggu kemarin kita itu hanya tanda tangan UTS saja. Nah, jadi sobat Winky semua, di pertemuan Selasa kemarin itu hanya sharing season saja mengenai perkembangan setiap kelompoknya dalam pembuatan artikel dan berita di media sosial untuk tugas UTS dan perkembangan pembuatan atau penulisan artikel yang akan dipublish di jurnal Bersinta untuk tugas UAS. Nah, jadi sobat YouTube, di mata kuliah tulisan berita dan artikel ini dibagi menjadi 6 kelompok yang dimana masing-masing kelompok ini harus mengupload berita serta artikel di media sosial setiap minggunya. Dan aku dari kelompok 2 itu alhamdulillah sudah mengupload berita dan artikel 18, yaitu 9 dari berita dan 9 dari artikel. Alhamdulillah sekali teman-teman, kelompok aku itu pada konsisten dalam membuat atau dalam memberikan tanggung jawabnya untuk membuat berita dan artikel setiap minggunya. Dan buat teman-teman yang memang kepo nih ya, kelompok aku ini bikin berita tentang apa aja sih, bikin artikel tentang apa aja sih. Nah, boleh banget buat kepoin IG kita di @letsatyonews. Nah, teman-teman boleh banget di follow, tenang kok nanti bakal kita follow back. Dan jangan lupa buat terus pantengin IG kita buat lihat berita-berita dan artikel selanjutnya. Nah, apa aja sih yang bakal kita upload nih tentang berita dan artikel selanjutnya. Nah teman-teman, sebelum para kelompok ini memaparkan tentang perkembangannya, nah jadi Pak Adi ini mengadakan suatu games atau sebuah kuis yang dimana Pak Adi ini akan memanggil satu-satu orang dari kami, yang dimana orang tersebut akan disuruh maju ke depan dan Pak Adi akan bertanya seputar pembelajaran yang sudah beliau ajarkan selama 7 pertemuan. Nah teman-teman, jadi Pak Adi itu memberikan suatu pengingat nih kepada kami setelah kedua teman kami tadi ini maju ke depan, bahwasannya beliau tuh bisa dibilang kayak miris banget sama mahasiswa sekarang, yang dimana pembelajaran yang sudah diajarkan itu dikit-dikit lupa, cepat lupa, nggak ingat seperti itu. Dan yang dimana beliau juga memberikan suatu pengingat kepada kami semua bahwasannya seorang mahasiswa itu seharusnya membawa buku nih setiap hari ke kelas. Nah, seperti buku pelajaran. Contohnya, hari ini ada pembelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel. Berarti buku pelajaran yang kita bawa itu seputar penulisan berita dan artikel. Boleh kok ke kampus kita mau buku bacaan yang lain seperti buku sejarah atau buku novel, tapi yang paling penting dan yang paling utama bisa dibilang seperti itu, kita tuh harus membawa buku pelajaran yang memang pada hari itu ada pembelajarannya atau ada mata kuliah yang akan diajarkannya. Nah, dan Pak Adi juga nih ya memberikan suatu pengingat kepada kami bahwasannya kita sebagai generasi muda, kita sebagai kaum Gen Z, terus kita sebagai para penerus bangsa, jangan lupa untuk rajin-rajin membaca, untuk suka membaca. Nah, beliau juga nih ya memberikan suatu tips ya mungkin ya kepada kami bahwasannya cobalah untuk membaca buku sehari itu minimal setengah jam. Nah, yang dimana ketika kita sudah mencoba membaca buku sehari setengah jam, bisa jadi kan dari situ tumbuhlah rasa cinta kita, rasa suka kita terhadap membaca, yang dimana yang tadinya kita hanya membaca sehari setengah jam itu bisa meningkat jadi 1 jam, bisa meningkat jadi 2 jam. Nah, seperti itu. Setelah Pak Adi memberikan ingat kepada kami semua mengenai hal tersebut, nah itu juga menjadi sebuah tamparan sih buat aku sendiri ya, karena aku merasa aku terlalu melalaikan waktu aku malah nggak banyak baca, malah nggak banyak mereview pelajaran yang emang udah dijelasin gitu ya. Nah, mungkin buat kedepannya ini menjadi suatu pengingat yang sangat bagus banget buat aku, yang dimana aku harus lebih rajin banget lagi nih buat belajar, buat membaca buku. Dan buat teman-teman semua juga nih ya, bukan cuma buat aku aja. Nah, Pak Adi juga nih ya memberikan suatu
informasi kepada kita semua bahwasannya pada saat ini, sekarang ini kita itu umat muslim sudah benar-benar terjajah oleh bangsa barat atau oleh para Nasrani dan Yahudi. Nah, pokoknya sangat miris-miris sekali karena kita tuh sebagai umat Islam, sebagai umat muslim tuh benar-benar malah sudah terpengaruh oleh budaya-budaya mereka, yang dimana yang pertama itu kita sudah terpengaruh melalui food atau makanan, yang dimana nih ya zaman sekarang ini ya kan banyak sekali nih ya makanan cepat saji yang bisa kita beli tanpa kita harus masak dulu, tanpa kita harus nyalain kompor dulu gitu ya. Nah, kan belum tentu sekali ya makanan cepat saji yang kita beli di luar itu sudah halal atau tidak. Nah, walaupun di makanan tersebut sudah tercantum logo halal, kan itu belum tentu produksi atau pembuatan setiap harinya itu dengan bahan-bahan yang halal. Karena nih ya MUI hanya mengecek makanan tersebut itu kan satu kali saja. Kita nggak tahu nih di hari-hari berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya pabrik tersebut ya, atau suatu perusahaan tersebut yang mengelola makanan itu menggunakan bahan-bahan yang halal atau tidak. Kan bisa jadi nih ya stempel halal yang ada di suatu produk itu hanya sekedar stiker saja, bukan yang benar-benar produk tersebut itu atau makanan tersebut itu sudah terjamin halalnya. Nah, jadi reminder banget nih buat para umat Islam, kita tuh harus benar-benar kayak waspada, atau kita itu harus benar-benar bisa memilih makanan yang mana emang itu makanannya benar-benar halal atau tidak. Nah, selain makanan cepat saji juga nih ya, ada juga minuman dan makanan-makanan yang seharusnya memang sudah dikatakan itu tuh haram atau emang tidak boleh gitu ya. Yang dimana di luar-luar itu sekarang banyak banget yang sudah melegalkan hal tersebut, menjadi kayak diperjualbelikan gitu. Ya dimana juga ya bisa kita lihat atau bisa kita ketahui juga nih ya bahwasannya banyak sekali orang-orang yang sudah banyak memakan atau meminum hal-hal seperti itu, misalkan seperti alkohol, anggur, whisky dan sebagainya. Nah, yang kedua itu kita sudah dijajah oleh bangsa Nasrani dan Yahudi itu melalui film. Jadi nih ya sobat YouTube semua, kan saat ini banyak sekali nih ya film-film barat yang menayangkan atau yang menayangkan mengenai seks, kekerasan, lalu banyak hal-hal lainnya yang memang seharusnya hal tersebut itu tidak difilmkan. Karena apa ya? Karena jika orang yang menontonnya emang kurang bijak atau kurang baik, nah mereka itu akan menangkap atau akan meniru hal-hal atau adegan yang ada di film tersebut seperti kekerasan dan lain sebagainya. Dan yang dimana juga nih ya banyak sekali film-film di zaman sekarang yang malah menayangkan suatu film mengenai LGBT, mengenai homoseksual dan sebagainya, yang seharusnya kan film-film seperti itu tidak boleh ya ditontonkan atau dipertayangkan kepada orang-orang gitu ya. Karena balik lagi, jika emang orang tersebut tidak bijak dalam menonton film tersebut, dalam mengambil hikmah atau pelajaran dalam film tersebut, mereka tuh malah mencontoh atau malah mengikuti adegan-adegan yang kurang baik yang ada di film tersebut. Itu merupakan contoh kita itu sudah dijajah oleh bangsa Nasrani dan Yahudi. Nah, lalu yang ketiga itu kita sudah dijajah melalui fashion atau pakaian. Nah, jadi nih ya yang kita tahu nih ya, generasi muda sekarang kan sudah banyak sekali yang terpengaruh oleh budaya-budaya barat, oleh orang-orang barat dalam hal pakaiannya nih ya. Nah, contohnya semisalkan banyak sekali umat Islam sekarang atau anak-anak zaman sekarang yang sudah berpakaian dengan menampakkan auratnya, dengan menampakkan atau menunjukkan lekuk tubuhnya, lalu membiarkan auratnya itu dipertontonkan atau dilihat oleh orang banyak. Nah, itu merupakan suatu hal yang dimana kita itu udah benar-benar terjajah oleh bangsa barat atau bangsa Nasrani dan Yahudi ini. Kita boleh kok mengikuti pakaian-pakaian budaya luar, tapi jika hal tersebut emang melanggar syariat Islam atau memang tidak pantas dilihat, itu sebaiknya tidak diikuti. Nah, lalu selanjutnya sobat YouTube,
Yang keempat itu kita sudah dijajal melalui finansial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya sistem keuangan saat ini itu benar-benar dikuasai, benar-benar dilingkupi oleh yang namanya riba. Nah, yang dimana nih ya, umat Islam pada zaman sekarang ini sudah benar-benar terpengaruh oleh yang namanya riba, yang dimana banyak sekali orang-orang yang dikit-dikit berhutang, yang dikit-dikit pakai kartu kredit, yang dikit-dikit gadein ini, gadein itu untuk gaya hidup yang mewah, untuk sekedar bermewah-mewahan. Bisa dilihat orang kalau dia itu wow, kalau dia itu punya ini, punya itu, yang padahal ya hal tersebut itu berasal dari hutang atau berasal dari kartu kredit. Nah, jadi nih ya sobat YouTube semuanya, sekarang itu ya kita hidup apa adanya, semampunya kita, secukupnya kita, karena nih ya, utamakan kebutuhan bukan gengsi. Lalu yang kelima, kita itu sudah dijajah melalui fantasi atau hiburan. Nah, jadi nih ya, seperti yang kita ketahui nih ya sobat YouTube semua, yang dimana pada saat ini orang-orang Yahudi atau Nasrani ini banyak sekali yang mendirikan suatu hiburan, taman hiburan atau wisata-wisata, yang dimana umat Islam atau masyarakat itu berlomba-lomba untuk bisa pergi ke sana ya, karena tempat wisatanya bagus, tempat wisatanya enak, begini begitu. Mereka ini malah mau mengorbankan waktu mereka untuk bermacet-macetan di jalan. Nah, yang padahal nih ya, itu merupakan suatu taktik atau merupakan suatu permainan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani agar umat Islam tuh ketika di perjalanan itu, ketika waktu sholat, mereka itu malah melalaikan sholat dengan dalih atau dengan alasan macet lah, inilah, itulah. Nah, itu merupakan salah satu hal dimana kita itu sudah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Nah, tapi juga ya, kita tidak boleh nih kayak melabeli bahwa Nasrani atau Yahudi ini seperti ini, jelek, negatif dan lain sebagainya. Tetapi nih ya, dari umat Islamnya sendiri, dari masyarakatnya sendiri harus mempunyai pemikiran yang kritis, pemikiran yang ideologis ya, agar kita juga tidak terbawa oleh arus atau tidak terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang negatif. Nah, maka dari itu kita nih sebagai mahasiswa juga nih ya, penting banget buat bisa memilih, buat bisa menjaga diri kita, menjaga pergaulan kita agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang negatif, dan kita juga harus mempunyai sikap atau pemikiran yang kritis. Pokoknya nih ya, para umat Islam, masyarakat, dan yang paling penting ini para mahasiswa penerus bangsa harus benar-benar bisa kritis dalam menyerap budaya-budaya luar yang masuk kepada kita. Jangan dikit-dikit terpengaruh, jangan dikit-dikit ikut sana ikut sini, yang padahal itu tuh merupakan suatu hal yang negatif. Jangan sampai mengotori akidah iman kita dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin itu saja sharing-sharing aku di pertemuan Learning Journal ini. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.